Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqdadih. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah selalu melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, taufik, hidayah serta kekuatan agar kita menjadi hamba-Nya yang selalu istiqomah, taat kepadanya dan tambah hari tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sampai di kitab Risalatul Muhawadah sampai sekarang ini pembahasan tentang tawakal. Pertama kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, wasyuhada, wassalihin, wa jami'il musyakhina fiddin. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Al-Malik Al-Asani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Asani, Musallilah Habib Abdullah bin Al-Haddad, mu'allif Risalatul Mu'awanah, khususan ila walidina wa ajdadina wa jaddatina. Amadana Allah bimadadi wa fadha alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alaika bitawakkul. Kemarin kita dah bab zuhur. Bab zuhur. Sekarang kita masuk di bab tawakal. Itu sedikit lagi hatamnya, tinggal berapa? Hatamnya senang, ngamalkannya itu yang susah. Kan? Ini masalahnya. Contoh kemarin di akhir bab zuhur, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan wa 'alaika bi ikhrajil khubbi dinar wa dirham min qalbika hatta yasira indaka bi manzilatil hajar wal madar. Wajib bagimu mengeluarkan cinta dinar dan dirham, cinta duit dari hatimu sampai uang atau dinar dan dirham tersebut di dalam hatimu itu seperti sama dengan batu dan kerikil. Nah, itu baru hebat. Duit itu sudah dianggap macam kerikil saja. Itu contoh. Kita tuh belajarlah kayak gitu kalau bisa. Ya harus bisa lah, pelan-pelan. Jadi duit itu jangan dijadikan semacam kayak pokoknya segala-galanya. Luar biasa, dicintai luar biasa. Jangan. Orang-orang soleh menganggap duit itu seperti batu, seperti kerikil saja. Nah itu. Sekarang kita masuk di bab tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alaika bitawakkuli 'ala Allah. Fa inna man tawakkala 'ala Allah kafah wa aghnah wa tawallah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wajib bagimu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal wajib. Kalau nak jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia pilihan, wajib tawakal. Fa inna man tawakkala 'ala Allah kafah
Karena sesungguhnya siapa saja yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wa aghnah wa tawallah, Allah akan mengkayakannya. Allah akan mengurusi dia semuanya urusannya. Nih, sekarang kita kan naknya cukup di dunia ini. Nak cukup, pokoknya semua cukup, semuanya beres. Kunci dia tawakal, tapi tak dilakukan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang nak hidup cukup tapi tak tawakal, ya salah. Salah. Kalau kita tawakal justru jadi cukup. Tawakal itu macam mana? Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Kita tidak usaha secara manusia, ikhtiar kita sudah tawakal kepada Allah. Terserah Allah, aku sudah usaha ya Allah, mau sukseskan usahaku ya Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tak bisa mensukseskan ini, yang bisa adalah Engkau ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah diserahkan sama Allah, tentu Allah Maha Kuasa. Kafah, maka orang tersebut akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aghna, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Kita serahkan kepada Allah urusannya, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Tentu selesai urusannya. Tapi kalau kita minta, kita tawakalkan kepada manusia, manusia itu pun lemah juga macam kita. Akhirnya bisa berantakan. Wa tawakkul min samarati sidqit tauhid wa sabatihi fil qalbi wastilaihi alaihi. Sedangkan tawakal itu adalah buah dari kesungguhannya tauhid. Maksudnya orang ini kalau betul-betul tauhidnya nih, ya, keyakinannya nih, wasabati tetapnya di dalam hatinya, fil qalbi wastilaihi alaihi, dan betul-betul tauhid itu betul-betul menguasai dirinya. Maksudnya orang ini betul-betul tauhid sudah. Allah Subhanahu wa taala pokoknya semuanya yang ngatur nih. Maha kuasa semuanya Allah. Tak ada lagi yang lebih hebat dari Allah Subhanahu. Ini betul-betul menguasai dirinya. Kalau udah saya serahkan urusan saya kepada Allah. Mesti selesai. Mesti beres. Kalau orang sudah tauhidnya kuat, mesti dia akan selalu kembali kepada Allah. Tapi kalau orang tauhidnya tak kuat, dia akan melakukan segala beban hidupnya akan ditaruh di pundaknya. Kalau dia bisa menyelesaikan, dia merasa bangga, dia merasa hebat. Aku bisa katanya. Kita itu tidak bisa. Yang bisa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak kuat, dia stres. Sebesar apapun beban, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ringan. Kenapa orang stres? Karena bebannya itu ditanggung sendiri, dipikul sendiri. Ada masalah apa? Sudah tawakal kepada Allah. Sudah, kamu sudah usaha, sudah tawakalkan kepada Allah. Ringan. Jadi pundak kita ini ringan, pikiran kita pun ringan. Tapi dipikir sampai jelek mikirnya, stres. Sudah ada lakukan apa yang ikhtiar kita, sudah serahkan sama Allah. Ya Allah, aku dah bikin apa yang wajib bagiku, sekarang aku serahkan kepadamu. Gitu, ringan. Ada apa-apa udah aku serahkan sama Allah. Selesai. Itu namanya tawakal. Kalau udah gitu, Allah kalau sudah dikasih urusan kita serahkan sama Allah, hasbu, Allah itu sudah akan mencukupi. Tapi kalau kita mandai-mandai sendiri, tak tahan, kita tak kuat. Ada permasalahan macam-macam, kita tanggung sendiri, tak kuat. Mesti hidup susah, beban hidup banyak. Iyalah, kau beban kau pikul sendiri. Kacau tak punya Tuhan. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ada beban, serahkan Allah. Ada beban, serahkan Allah. Biar ringan hidup. Tak pusing otaknya. Qala Allah Ta'ala Rabbul Masyriqain. Kemarin ini sudah ya. Ini kita lanjutkan sedikit. Kita ulang sih. Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Tuhannya barat, Tuhannya timur dan barat. La ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Fattakhidhu wakila, maka ambillah Dia sebagai wakil. Allah ini Tuhannya timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia.
maka jadikanlah dia itu wakil. Dia Tuhan, dia yang paling hebat, paling kuat, paling kuasa. Jadikanlah Allah itu wakil kita. Makanya tawakal kan begitu maksudnya. Kita punya urusan, kita wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan apa yang wajib bagi kita. Fanzur kaifa bada'a bi itsbatir rububiyyah summa bi itsbatil infirad bil ilahiyah summa amarna bil tawakkul alaihi jalla wa ala falam yabqa fi tarki udhrul bariyah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bi itsbatir rububiyyah, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Rabbu itu artinya zat yang mengatur. Rabb apa sih bedanya Rabbi sama ilahi? Kalau Rabbi ini Tuhanku, maksudnya Tuhan sebagai pengatur aku, pengatur seluruh alam, ini namanya Rabb. Kalau ilah itu Tuhan ya, yang disembah. Nah, jadi yang ngatur ini semuanya, artinya sama, yang mengatur alam ini namanya juga Rabb ya Tuhan. Sedang yang disembah juga Allah Subhanahu wa taala, beda di dalam sisi awal maknanya saja. Kalau Rabb itu artinya mengatur. Rabba yurabbi, mengatur semuanya. Kemudian ilah itu artinya Tuhan, yaitu zat yang disembah. Pertama Allah menyebutkan Rabbul Masyriqi, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Jadi Tuhannya timur dan barat. Maksudnya Tuhan yang mengatur dari timur sampai ke barat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Dia. Nah, gitu. Itu bedanya Rabbun dengan ilahun. Tapi artinya sama, Tuhan secara umum, Tuhan yang mengatur dengan Tuhan yang disembah. Ya Allah semua, ya Allah itulah. Fattakhidhu wakilah, maka jadikanlah Dia itu sebagai wakil urusan kita semuanya. Nah, maksudnya tawakal itu menjadikan Allah wakil kita. Ya, kita berat bagi kita, dan wakilkanlah sama Allah. Semampu kita dah bikin, setelah itu kita wakilkan kepada Allah, kita tawakalkan kepada Allah. Kemudian summa amarana bitawakkul alaihi jalla wa ala. Nah, kemudian Allah menyuruh kita fattakhidhu wakila, maksud ambillah Dia sebagai wakil, menyuruh kita bertawakal kepadanya. Ya, terus mau tawakal menyerahkan urusan kepada siapa kalau bukan Tuhannya yang mengatur semuanya, bukan Tuhan yang disembah. Ya tentu itu sudah tidak ada yang lain yang berhak untuk ditawakuli. Falam yabqa fi tarki udhrul lil bariyah, maka tidak ada lagi sesuatu ya yang menjadi uzur bagi manusia untuk meninggalkan hal tersebut. Enggak bisa macam mana lagi lah. Kau tak tawakal sama siapa? Yang ngatur Allah, yang disembah juga yang berhak adalah Allah. Ya tentu sama Allah tawakal, jangan sama manusia dan lain-lain sebagainya. Tawakal sama jin, tawakal sama jin, menyerahkan urusannya kepada jin. Ya, ada tak terasa tawakal sama jin, tawakal sama siapa? Tawakal sama manusia paling banyak. Dia yakin betul nanti dia bisa bantu aku, bisa bantu. Itu tawakal itu sebenarnya yang seperti itu, bahasa gampangnya. Ini aku punya usaha, aku tolonglah, bantulah, gini. Ya tenang, aku bantu, aman lah tuh. Ini ibaratnya bahasa tawakal itu sebenarnya seperti itu. Kita punya urusan, kita pasrahkan kepada seseorang. Aku tolonglah, aku tak bisa bikin nih, tolonglah, susah. Yalah, aku bantu, tenang aja lah, pokoknya beres lah. Itu maksudnya. Sebetulnya tawakal itu hal seperti itu sebetulnya. Nah ini tapi urusan kita bukan berikan kepada manusia, bukan kita wakilkan kepada manusia, tapi kita wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di situ. Sekarang kita kebanyakan praktek, kita minta tolong sama orang. Di situ kita ini istilahnya mewakilkan dia supaya dia menyelesaikan urusan kita. Gitu. Ada itu namanya tawakalnya kepada manusia. Maksudnya kalau hanya sekedar syariatnya nggak apa-apa. Nah ini kan secara syariat kita tentu kita minta tolong orang ini secara syariat. Tetapi hati kita, ya Allah, aku sudah melakukan ini, aku tawakal kepadamu, sukses nggak sukses. Aku minta agar memang semuanya menjadi sukses. Syariat kita jalankan. Maksudnya tidak boleh kita secara iktikad kita minta memasrahkan urusan itu kepada manusia. Gimana? Ya.
supaya kita terus tawakal, terus maksudnya tak belok-belok. Ya kan kita setan tak tahu kita salah kan. Macam hari daripada tawakal, kita tahu tawakal itu mengubahkan hati, tawakal itu. Ya kita tentu hidup ini memang tidak lepas daripada doa atau zikir. Jadi doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Makanya para orang-orang soleh itu mereka hidup tidak pernah lepas dari yang namanya zikir. Aurat zikir, ya, pagi, petang, malam. Itu juga memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Syekh Abdul Qadir Jailani juga itu berzikir, setan datang lempar dia pakai sandal. Maksudnya itu di antara agar kita ini bisa diselamatkan dari setan, itu zikir. Dan zikir di antara fungsi zikir atau wirid itu, ya, guru kita Abu Yazid Muhammad bin Abi Al-Mikhlasi mengatakan bahwa wirid itu bisa menyelamatkan kita dari kesesatan. Makanya cuma itulah kadang-kadang orang masyarakat umum kadang-kadang untuk masalah zikir wirid ini kurang. Ya, biasanya pokoknya zikir yang main zikir itu kapan habis sholat itu aja lah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu aja. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, habis itu la ilaha illallah sedikit, doa. Habis itu tak ada zikir. Kalau kita belajar dengan para guru-guru, orang-orang soleh, ya itu kalau pokoknya contoh habis maghrib nih, nanti dia baca zikir. Habis sholat sunnah nih duduk berzikir. Nanti Abu Ishaq duduk zikir, malam zikir, subuh setelah subuh zikir. Rasulullah SAW keluar dari masjid ketika matahari sudah naik, itu kan full zikir. Nah, kita kalau orang-orang, nah makanya kalau untuk orang awam, memang orang awam ini makanya ada, soalnya kita tahu kan namanya thariqah, kan? Nah, zikir-zikir itu sebenarnya mengajarkan kita untuk duduk zikir, gitu loh. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung pergi pasar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung tak kemana gitu. Ini kita memang harus tambah hal-hal yang seperti itu. Nah, orang-orang awam perlu didudukkan dia macam mana dia mau duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di pesantren habis maghrib zikir sampai habis menjelang isya tuh. Ada sisa waktu baru baca Quran apa. Habis isya zikir lagi. Habis itu selesai baru nak makan malam atau apa. Itu subuh zikir, panjang memang begitu. Yang ini untuk orang awam jarang. Kan orang awam kita sekarang nak bikin duduk masjid zikir sebulan sekali pun tak terjadi. Tak terjadi. Padahal zikir itu, begini contoh. Kita ini hidup, kita bisa besar. Ini zahir kita. Kita bisa hidup ini, ibu-ibu. Apa sebabnya kita bisa hidup, kita besar? Apa? Kita harus apa, Bu? Makan, ya kan? Makan pagi, makan nasi lemak, siang sayur asam sama ikan apa, macam-macam lah pokoknya mahal-mahal lah kalau ibu-ibu itu. Malam lagi makan, malam makan, besok pagi dah mikir besok sarapan apa ya, besok makan siang apa ya. Satu hari satu malam yang ada di kepala nih ibu-ibu makan tok. Pak, besok kita belanja apa? Bu, belanja apa besok, Bu? Kita bukan main, kita mementingkan urusan perut kita. Sarapan pagi apa, siang apa, malam apa. Itu terus. Tapi pernahkah kita ini memikirkan makanan ruh kita? Ruh kita itu butuh makan juga. Hati kita tuh butuh makan juga. Apa makanannya? Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak orang yang gemuk-gemuk, sehat-sehat, tapi hatinya mati. Kenapa? Kelaparan, tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati hatinya, gemuk, sehat, olahraga hari-hari, tapi hatinya mati. Suruh ngaji tak nak, malah suruh gini, malas, sombong ini tidak. Kenapa hatinya mati? Tak pernah dikasih makan. Dikira yang kalau ini zahir, Bu, nih zahir, orang mati sudah selesai. Kalau roh itu orang mati, roh tetap terus sampai akhirat ya. Roh itu butuh makan juga. Makanya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika roh itu tak pernah berzikir, dia lemah, kurus.
sama setan, langsung selesai. Digoda setan mudah saja katanya. Kan begini kan sama setan, rohnya lemah, tak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya digoda setan itu mudah sekali. Syekh Abdul Qadir Jilani ahli zikir. Setan datang, ana rabbuk ya. Syekh Abdul Qadir, udah kau tahu salat aku ini Tuhan mudah, kau makam kau tinggi, ambil sana dilempar ya. Aku ngaku Tuhan suruh aku tak sholat pula katanya. Zikirnya banyak. Nah, itu ibu-ibu. Jadi pagi itu sarapannya rohaninya nasi, jasmaninya nih nasi lemak, rohaninya zikir pagi. Itu maghrib ini nanti orang makan malam, ada zikir malam, ada itu. Jadi sama-sama sehat, rohnya sehat, dan akhirnya sehat, batinnya sehat kayak gitu. Nah ini contoh supaya roh kita kuat. Nah, jadi setan itu tidak mudah mengganggu kita. Tadi tak lemah Pak. Nah, jadi kita perlu tambah. Makanya mohon maaf ya kadang-kadang perlu sebetulnya itulah tadi semacam torikoh itu perlu. Cuma kadang-kadang orang nggak masuk torikoh ini juga. Ini harus ngaji dulu macam mana fikihnya, macam mana apa. Ini seperti ini harus ngaji juga. Kalau tidak dia masuk torikoh tapi sombong, nah kacau juga. Torikoh itu bukan hanya zikir saja, itu tarbiyatun nafas juga. Semacam seperti ini, macam mana tak cinta dunia, macam mana tawakal, macam mana ini, itu seperti itu. Nah, dan intinya semuanya itu untuk kita supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kok kita harus menuju ke sana? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita tangkap pakai indera. Kita pegang tak bisa, ya. Kita tengok tak bisa. Kita bisa misalnya istilahnya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu pakai hati. Nah, makanya hati yang kita anukan, zikir dan lain sebagainya. Di akhirat besok dilihat langsung ini bisa Allah. Di dunia ini kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Nah, hati itu terus setan ganggu, terus banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak semua. Makanya orang-orang soleh itu kadang-kadang zikir tak berarti duduk zikir. Kasih diam zikir hatinya. Kalau tak lisannya, hatinya dizikir terus. Nyambung terus dengan Allah. Ketika dia nyambung dengan Allah, maka setan itu akan menjauh. Ketika hati kosong, tidak ada Allah di situ, setan akan gampang masuk. Makanya cinta dunia, cinta apa segala macam kayak begitu. Ya itulah orang awam seperti itu. Itu yang dimaksud dengan konsep torikoh itu maksudnya demikian, mengajarkan kepada orang awam macam mana dia mau duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu itu dari para aulia, ya tentu ngambilnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke bab tawakal Pak ya. Ya. Zikir yang afdal itu zikir yang mana? Ya. Ya. Jadi secara kesimpulan kalau dari thariqah ya, dari para aulia orang-orang saleh, zikir itu afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah satu. Terus yang kedua Allah tuh. Nah, biasanya para ulama ini kalau Allah ini diisir di dalam hati, kalau la ilaha diucapkan. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua zikir itu bagus, cuma kalau diambil kesimpulan daripada semuanya, kan ada tasbih, ada ini semuanya. Ketika orang menyebut Allah, di situ akan ada tasbih, akan ada tahmid, akan ada sudah masuk include di dalam situ, sudah masuk semuanya. Nah, gitu termasuk itu. La ilaha illallah. Dari mana la ilaha illallah di situ? Ya ada takdisnya, ada tahmidnya, dan itu termasuk ada. Nah, cuma ketika dijabarkan ini, jadi ada tasbih, tahmid, tahlil, apa segala macam. Tapi inti daripada zikir-zikir itu yang banyak diamalkan oleh para ulama, orang-orang ahli thariqah, la ilaha illallah. Kemudian Allah, ada lagi ya ini thariqah memperbanyak membaca selawat kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga nanti Rasulullah yang akan membimbing orang tersebut karena banyaknya selawat yang dia baca.
Ya banyak, memang banyak betul. Bukan kita ni kadang zikir habis solat pun tak selesai. Wah, tak boleh. Bid'ah malah. Kan kapan kita nak zikir lah? Habis solat aja tak zikir. Terus habis apa mau zikirnya? Ibu-ibu, kalaulah habis solat aja tak boleh zikir, kita nak zikir habis apa? Cobalah. Habis makan siang yuk kita zikir sama-sama. Bid'ah tak? Apa pernah dengar? Tak boleh lagi. Mana dalilnya habis makan siang sama-sama berzikir? Nanti tak boleh lagi. Habis main bola kita zikir sama-sama. Pak Nabi pernah zikir tak? Tak boleh lagi. Terus kapan kita nak zikir? Gitu loh. Kapan? Ini yang jadi masalah. Akhirnya orang-orang jadi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jumlah boleh. Kadang tergantung guru. Tergantung Pak. Dia ada tergantung guru kita. Tergantung kita ngambil guru dari siapa. Karena di dalam kadang di dalam jumlah itu ada rahasia juga. Contoh, ketika kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa Rasulullah kok mengatakan harus 33? Kenapa kok tak 50 aja kan lebih bagus? Enggak gitu juga. Karena ada satu bilangan yang di situ ada sir rahasianya kita tidak tahu, tapi yang tahu adalah orang-orang yang Allah kasih dia rahasia tersebut. Kan gitu. Boleh seperti itu. 33 kata Rasul subhanallah 33, alhamdulillah 33. Terus Allah Akbar 33. Kenapa harus 33? Kan? Ya kita taslim saja, kita sudah ini memang sudah dari Rasul dan Juru pasti ada rahasianya. Jadi di dalam angka itu ada rahasianya juga. Dan kita kadang kalau kita tidak sampai ke situ ya kita pasrah saja. Ini karena ini perintah Rasulullah begini pasti kita yakin ada rahasianya. Kemudian ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Jadinya 33 99 ditambah 1 jadi 100. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca tersebut ghufirat dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahr, akan diampuni seluruh dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kok bisa ya, padahal sedikit aja tuh doa kayak gitu, zikir kok bisa diampuni dosanya, dosa seluruh dosanya semuanya gitu. Masanya ya ada kekhusyuan juga. Subhanallah, 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 subhanallah. Maksudnya ada kekhusyuan di situ. Bukan fokus ke jumlah saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maksudnya segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Ada kekhusyuan di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kekhusyuan di situ. Ditambah terakhir la ilaha illallah wa la syarikalah 100 dengan fadilah zikir yang seperti itu, kayaknya remeh, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti itu biasanya ada zikir seperti yang la ilaha illallah, pokoknya disuruh membaca 156 kali, ikut. Karena guru tadi, pokoknya Syekh Abdul Qadir Jalani, dia mendapatkan satu rahasia dari angka tersebut. Kita punya murid-murid yang belum tahu sudah ikutlah. Seperti Rasulullah tadi menyuruh kita 33. Kenapa kita tidak izinkan sendiri? Kalau 40 kan lebih bagus. Ya kan tak gitu. Kita mengikut apa kata guru yang mereka itu lebih tahu, mereka yang sudah mengalami, mereka yang sudah tahu rahasia tersebut. Kalau memang itu ada angka, tetapi ada zikir yang memang loss. Dalam arti bacalah kau sebanyak-banyaknya, ya sudah. Baca sebanyak-banyaknya. Bacalah sebanyak-banyaknya. Kadang orang duduk, ada yang zikir baca Allah 1000 kali. Ya sudah 1000 kali. Memang begitu. Kenapa harus 1000? Sudah manut aja lah kau ini dulu. Nanti engkau ketika kau sampai, engkau baru tahu rahasianya nanti. Kau belum mulai dah banyak tanya pula. Tahu sama gitu. Ibaratnya itulah tadi disuruh zikir Allahu Akbar, subhanallah tadi itu 33. Ngapa ya Rasulullah kok 33? Kan orang tak beradab. Para sahabat ketika disuruh, barang siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, digabung kemudian tambah satu lagi la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu sahabat ada tanya, ya Rasulullah kenapa harus 33? Memang tak ada, itu adab pun tak ada. Ya Rasulullah kenapa harus 33? Sudah manut. Itulah manutnya para sahabat, karena dia tahu Rasulullah ini punya satu
hal rahasia yang Allah berikan kepadanya. Itu disini gitu. Ini zikir macam-macam. Ada yang ada pakai bilangan sekian, ada yang memang di los baca selawat sebanyak-banyaknya, ada yang memang diukur sekian ada. Nah. Nah, contoh yang sekarang semacam zikir ada membaca la ilaha illallah 50 kali atau 1000 kali. Nah, gitu. Biasanya begitu. Antara dua. Kau nak baca, kalau kau nak baca sikit 50, kalau kau nak baca banyak kau baca 1000. Memang ada begitunya, Pak. Nah, tergantung nanti kita dapat zikir tu dari siapa. Terus guru kita itu mengatakan ini berapa, kita tinggal manut. Nanti rahasianya belum ketemu, kau baca dulu. Nah, nanti baru kita Allah kasih rahasia itu, insya Allah jadi tahu, oh kenapa kok 50, apa sih beda, kenapa 50, kenapa 100. Nah, itu. Nanti, memang ada. Jadi tergantung nanti dari cara membacanya itu dari guru-guru kita. Nah, itu berapa kita tinggal ngikut. Nah, semacam itu. Ya, semacam punya zikir kadang yang sering saya baca juga itu rotib itu kan. Kadang 50, kadang 1000. Kalau 1000 kita baca habis isya belum selesai. Nah, jadi ambil yang 50, maksudnya begitu. Wallahu a'lam. Kembali kepada tawakal. Sikit lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad amara Allah ibadahu bitawakkuli alaihi wa raghabahum fihi biqaulihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh hamba-hambanya untuk tawakal kepadanya dan memberinya motivasi kepada mereka, ya, di dalam qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal. Hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Hanya kepada Allah. Jangan bertawakal kepada yang lain. Ya, wa 'alallah, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman, orang-orang mukminin bertawakal, jangan sama yang lain. Wa biqouli ta'ala fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan tawakallah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Kalau kita tawakal, Allah cinta, kita suka sama kita. Ya sudah, tawakal aja sudah enak, hati tenang. Tapi tawakalnya tuh memang betul-betul gitu. Jadi tenangnya tuh nampak ada. Jangan cuma tawakal aja lah. Di mulut aja. Bukan dari hati. Pokoknya aku tawakal aja. Tapi di mulut, itu susah. Kalau di tawakal kok di mulut, tawakal tuh di hati. Tak usah perlu cakap pun di hati. Sudah aku serahkan urusan ini kepada Allah. Udah tenang, ya. Udah ada wakilnya. Di hati bukan di mulut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqu at-tayru ta'udu himasa wa taruhu bitana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal kepadanya. Tawakal yang betul-betul. Tapi bukan upin-ipin. Tapi tawakal yang memang betul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yurzaqut tayru taghdu himasa wa turuhu, maka kalian akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti burung yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi di waktu pagi lapar, tapi pulang dia dalam keadaan kenyang. Burung, ibu-ibu, bapak-bapak tuh, dia tak macam kita. Kapan besok pikir besok. Tapi tawakalnya kuat. Besok pikir besok kan. Mana ada burung makan, ada buah banyak, menjaga kantong plastik bawa balik, bawa berkat. Tak ada. Udah kenyang dah lah balik tidur.
besok adalah lagi ke situ. Nah, kalau kita tak ketahui monyok-monyok bawa balik, seperti itulah tawakalnya burung. Besok mesti ada rezeki lagi. Ada burung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.